Berbicara kota Purwakarta adalah wilayah yang memiliki banyak peninggalan bersejarah. Sebuah cerita klasik menyeret indahnya sisa tata kota yang tidak lepas dari kolonialisme Belanda. Purwakarta sebenarnya merupakan cikal bakal dari kota Karawang, yang mana saat itu ibu kota Karawang berada di Wanayasa, yang merupakan salah satu kecamatan di Purwakarta sampai dengan saat ini. Tujuh lapis langit, pada saat kepemimpinan Bupati pertama kota Karawang yaitu R.A. Suryawinata memindahkan ibu kota Wanayasa ke Sindangkasih karena saat itu sering terjadi huru-hara perampokan dan dianggap kurang strategis sebagai pusat pemerintahan karena berada di ujung kota Karawang. Nama Purwakarta sendiri diambil dari dua kosakata. Purwa artinya permulaan, karta artinya sejahtera, aman atau ramai. Jadi secara keseluruhan nama Purwakarta memiliki arti awal kesejahteraan. Pindahnya ibu kota Wanayasa ke Sindangkasih memiliki story yang sangat otentik. Pada saat itu, pemerintah beralasan memindahkan ibu kota karena Sindangkasih dianggap letaknya strategis karena berada di wilayah tengah kota Karawang. Kedua, tanahnya subur dan memungkinkan untuk dikembangkan saat itu. Ketiga, memiliki sumber air yang cukup karena pada saat itu ada kubangan tempat pemandian badak yang dibangun dengan nama Situ Bulet, yang saat ini dikenal dengan nama Taman Air Mancur Sri Baduga sebagai taman air mancur terbesar se-Asia Tenggara. Sindangkasih juga sangat dekat dengan Sungai Cikau, pelabuhan sungai saat itu yang merupakan juga cikal bakal dari Waduk Insinyur Haji Juanda Jatiluhur. Perlu diketahui saat itu transportasi warga yang paling utama adalah menggunakan jalur sungai. Perpindahan ibu kota dari Wanayasa ke Sindangkasih ini sering diperingati oleh warga Purwakarta dengan kegiatan bernama Napak Tilas. Napak artinya jalan kaki, tilas artinya bekas atau sejarah. Kegiatan ini sering digelar dalam rangka perayaan HUT Purwakarta. Salah satu lokasi bersejarah yang menjadi daya tarik kota Purwakarta adalah sentra keramik Pleret yang sudah diproduksi sejak tahun 1905. Kerajinan keramik sudah nampak pada zaman kolonial Belanda. Pada masa-masa penjajahan Belanda, di sekitar Citalang ada lio-lio, yaitu tempat pembuatan genteng dan batu bata, serta di sekitar Anjun untuk pembuatan gerabah. Sejak itulah rumah-rumah rakyat yang semula beratap icuk, sirap, daun kelapa atau alang-alang di sekitar Pleret dan Kabupaten Karawang mulai diganti dengan atap genteng. Genteng itu dibuat dengan memakai cetakan tradisional. Sentra keramik Pleret berkembang saat ini bukan hanya menjadi kebutuhan bahan bangunan, namun juga menjadi nilai seni. Saat ini dikembangkan menjadi souvenir menarik seperti vas bunga, guci, celengan, ulekan, kendi, dan juga hiasan-hiasan lainnya. Proses pembuatan keramik sebenarnya menjadi sarana edukasi yang menarik bagi anak-anak karena melatih sel motorik dan menumbuhkan jiwa seni. Pemerintah terus berupaya dengan membangun UPTD Sentra Keramik Pleret sebagai sarana edukasi bagi para pelajar di wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kendala utama dari berbagai industri tradisional adalah regenerasi dari para pengrajin. Biasanya, industri akan mati jika tidak memiliki regenerasi dari para pembuat terdahulunya. Selain itu, kendala berikutnya adalah berkenaan dengan jarangnya inovasi yang diberikan. Sebenarnya sentra keramik Pleret memiliki potensi yang sangat besar. Pangsa pasarnya tidak hanya untuk wisatawan lokal, tapi sentra keramik asal Pleret diminati oleh negara Amerika dan Asia, hingga Eropa dan Inggris Raya. Pada tahun 2019 lalu, puluhan ribu gerabah keramik telah diekspor dengan tujuan negara-negara tersebut.
Satu lagi pesona Purwakarta yang sangat melekat adalah Bendungan Jatiluhur. Bendungan Jatiluhur merupakan bendungan terbesar di Indonesia, membendung aliran Sungai Citarum di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Pembangunan waduk ini digagas oleh W.J. van Blumstein, seorang ahli pengairan asal Belanda, guna memanfaatkan derasnya aliran Sungai Citarum untuk mengairi lahan pertanian. Waduk ini membuat 4 desa tergenang penuh dan 11 desa tergenang sebagian, sehingga sebanyak 5.004 orang penduduk harus dipindahkan ke lokasi lain. Waduk ini dirancang berumur layanan sampai dengan 200 tahun, tetapi dengan selesainya pembangunan Waduk Cirata dan Waduk Saguling, umur layanan waduk ini diperkirakan mencapai 276 tahun dari tahun 1987. Bendungan Jatiluhur difungsikan sebagai pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang 187,5 MW dan juga berfungsi sebagai pengendali banjir di Kabupaten Karawang dan Bekasi, dan juga menjadi irigasi sepanjang 242.000 hektar. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 1957, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Tanggal 19 September 1965 merupakan kunjungan terakhir Soekarno ke Bendungan Jatiluhur, yakni 11 hari sebelum pecahnya peristiwa G30 SPKI. Jatiluhur diresmikan oleh Presiden RI kedua Jenderal Soeharto pada tanggal 26 Agustus 1967 atau sekitar 10 tahun setelah pembangunan dimulai. Jumlah biaya yang dikeluarkan pada saat itu mencapai 230 juta US dollar untuk mengenang jasa Insinyur Haji Juanda dalam memperjuangkan pembiayaan pembangunan Jatiluhur. Bendungan ini dinamakan secara resmi Bendungan Insinyur Haji Juanda. Beliau saat itu adalah Perdana Menteri Republik Indonesia terakhir dan memimpin Kabinet Karya tahun 1957 sampai dengan 1959. Di waduk ini terdapat budidaya ikan keramba jaring apung yang menjadi daya tarik tersendiri. Di kawasan ini juga pengunjung dapat melihat stasiun satelit bumi yang dikelola oleh PT Indosat sebagai alat komunikasi internasional. Di balik indahnya pesona Jatiluhur menyimpan misteri yang sampai saat ini sering diceritakan adalah kisah Mbah Jawer, di mana dahulu ada seorang bayi yang dihanyutkan ke Sungai Citarum oleh orang tuanya karena merasa malu dengan keadaan sang bayi, di mana di dahinya terdapat jengger atau dalam bahasa Sunda disebut jawer.